5 kesalahan yang bikin kita gagal nabung. Nomor 5 paling menohok sih, jadi pastikan kamu simak sampai habis ya. Oke, yang pertama, kurang spesifik tujuan nabungnya itu buat apa. Jadi nggak bisa tuh teman-teman, yang penting kita punya tabungan asal nabung, itu nggak bisa. Jadi setiap tabungan itu harus ada judul atau tujuan spesifiknya, mulai dari tabungan sinking fund. Nah ini kita rinciin lagi nih, tabungan buat bayar pajak, servis kendaraan, untuk big purchase seperti misalnya kita mau beli alat elektronik gitu ya. Nah, itu kita bikinin sinking fund-nya sendiri. Kemudian tentunya kita harus prioritaskan tabungan untuk dana darurat supaya keuangan kita aman. Nextnya, kalau ini sudah, kita siapin tabungan atau investasi untuk dana pendidikan anak dan juga dana pensiun. Nah, yang keempat ini adalah tabungan utama yang harus kita prioritaskan. Nextnya, kita bisa siapkan tabungan atau investasi untuk pembelian rumah dan impian kita yang lainnya seperti beli kendaraan, untuk perjalanan ibadah, pergi liburan, renovasi rumah, menikah, dan lain-lain. Jadi yuk mulai sekarang, setiap tabungan dan aset yang kita punya itu harus kita kasih judul dan tujuan spesifiknya. Kesalahan yang kedua yang bikin kita gagal nabung adalah rekeningnya masih campur-campur. Nah, kalau rekeningnya masih campur-campur, sulit kan untuk kita memantau progres tabungan kita tuh udah sampai di mana. Jadi yuk mulai dari sekarang kita pisahin rekening-rekeningnya, misalnya rekening untuk tabungan ini, rekening untuk income, rekening operasional, dan rekening jajan atau hiburan. Nah, kalau yang untuk ini bebas teman-teman tentuin sendiri. Tapi yang jelas untuk rekening sinking fund itu harus ada rekeningnya sendiri tuh. Nah, teman-teman bisa pakai bank digital karena untuk sinking fund sendiri kan banyak lagi nih judul-judulnya ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan kantong-kantong yang ada di bank digital ini untuk bisa bikin kantong-kantong sesuai judul yang ada di sini. Kemudian untuk dana darurat itu rekeningnya mesti ada sendiri lagi, dan untuk investasi karena di aplikasi investasi sekarang kita juga udah bisa bikin portofolio yang berbeda-beda, misalnya portofolio dana pendidikan anak, dana pensiun, dan lain-lain. Jadi lebih terorganize ya, dan kita lebih mudah untuk memantau progres tabungan dan juga investasi kita. Nah, kemudian kesalahan yang ketiga adalah nggak punya sistem dalam ngatur uang, makanya kita sering gagal nabung. Nah, makanya mulai dari sekarang kita yuk bikin sistem budgeting dan pemisahan rekening tadi, kemudian kita bikin sistem auto transfer untuk top up tabungan dan juga investasi, dan auto transfer untuk pembayaran cicilan dan tagihan. Dan jangan lupa sistem yang sangat membantu kita untuk kontrol pengeluaran adalah dengan mencatat pengeluaran. Nah, kesalahan yang keempat adalah nggak punya money routine. Nggak punya rutinitas sama dengan nggak keurus. Nggak punya rutinitas keuangan berarti keuangannya nggak keurus. Kalau keuangannya nggak keurus, gimana kita mau berhasil nabung, ya kan? Nah, mulai dari sekarang yuk kita luangkan waktu 30 menit aja setiap bulan untuk melakukan budgeting dan evaluasi. Nah, buat kamu yang kaum cashless, sekali seminggu yuk kita luangkan waktu 15 menit untuk mencatat pengeluaran. Buat